yang pertama kali diwawancarai oleh televisi. Jadi prinsipnya itu cuma dua dan sangat sederhana, yaitu sebelum itu dia mengatakan bahwa ada dua pasal yang harus dipatuhi oleh seorang investor, yakni pasal pertama, jangan sampai kita kehilangan uang, dan pasal kedua, jangan sampai melupakan pasal pertama. Jadi kehilangan uang di sini bukan berarti kita harus melakukan cut loss ketika terjadi penurunan dalam nilai investasi kita. Jadi kehilangan uang tersebut lebih berarti kita membeli saham yang tidak tepat, yang pada akhirnya mengalami suspensi ataupun penurunan dalam persentase yang cukup besar. Jadi untuk menghindarinya, ada lanjutan dari kata-kata tersebut, yaitu yang pertama, membeli saham yang harganya jauh di bawah harga wajarnya, dan membeli beberapa di antaranya. Jadi kalimat tersebut mengandung dua hal yang paling penting dalam investasi, khususnya di saham, yakni membeli saham yang murah atau under value, yakni dengan value investing. Kalau saya pribadi, dengan menggunakan pendekatan dividend yield untuk menilai apakah perusahaan tersebut tergolong under value atau over value. Dan yang kedua, membeli beberapa di antaranya itu berarti kita harus melakukan diversifikasi. Jadi selain hanya membeli saham murah saja, kita juga harus membeli beberapa saham murah yang tersebut. Tujuannya adalah kita tidak akan tahu seperti apa yang terjadi di masa depan. Saham yang bagus dan murah sekalipun belum tentu harganya bisa naik. Bisa saja harga sahamnya disuruh turun, atau bahkan tanpa ada hal yang tidak terduga yang membuat nilai investasi kita berkurang. Seperti misalnya, secara tanpa diduga, kinerja perusahaan yang mengalami penurunan, atau secara mendadak, keuangan perusahaan sedang mendadak kacau hingga mengalami failing. Jadi itu yang kita hindari, sehingga diversifikasi tersebut membantu kita untuk mengurangi risiko tersebut. Jadi ketika ada satu saham yang mengalami penurunan nilai, atau bahkan hingga mengalami suspensi, kita akan sangat mudah menutupi kerugian dari investasi satu saham tersebut dengan keuntungan dari saham-saham yang lain. Dan itu juga membuat secara agregat kinerja portofolio kita juga akan semakin bagus, karena kita hanya membatasi di emiten-emiten yang unvalue dan kinerja bagus. Jadi pada dasarnya potensi kinerja portofolio kita akan sama saja, dan potensi kerugian akibat kesalahan kita berinvestasi ataupun hal tidak terduga yang terjadi pada emiten tersebut menjadi berkurang. Nah, kenapa saya menggunakan dividend yield untuk menilai valuasi suatu emiten? Yang pertama, dividen bisa menjadi sumber penghasilan pasif kita. Oleh karena investasi tersebut kan idealnya investasi merupakan hal yang kita lakukan dalam jangka panjang. Jadi, sembari kita menunggu, dan ketika saham tersebut harga sahamnya naik dan masih bagus, sehingga tidak terlalu bagus jika kita jual karena memang masih murah dan masih bagus kinerjanya. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan dari dividen. Jadi jika memang kita ingin pensiun dari dunia pekerjaan dan hanya fokus dari penghasilan investasi kita, dividen inilah yang bisa kita gunakan untuk kita ambil sebagai uang untuk kebutuhan sehari-hari kita. Dan yang kedua, dividen bisa menjadi margin pengaman. Jadi dividen bisa melindungi kita dari kerugian akibat kita menunggu terlalu lama suatu saham tersebut. Kerugian yang terbesar yang kita alami ketika kita menunggu suatu saham, yaitu kerugian yang secara tidak sadar kita alami, yaitu inflasi. Jadi misalnya jika
ekonomi kita inflasinya 2% per tahun, dan ternyata harga saham kita tidak bergerak sama sekali selama anggap saja 5 tahun, berarti di tahun kelima tersebut agar investasi kita impas saja dengan inflasi tersebut, maka kita harus memiliki return minimal 10% baru kita impas. Dan itu tentu tidak mudah karena bisa jadi ketika saham tersebut sudah naik, apalagi sudah 5 tahun kita menunggu, setelah kita akan cepat-cepat melakukan taking profit. Dan itu ya pun keuntungan kita 5%, namun itu tentu saja rugi karena masih di bawah laju inflasi. Jadi dividen ini bisa kita gunakan untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan akibat inflasi tersebut. Dan yang ketiga, dividen bisa kita gunakan untuk menilai indikator valuasi. Saya menggunakan dividen yield sebesar 3%. Jadi ketika suatu perusahaan dividennya konsisten dan di atas dengan yield di atas 3%, maka saya anggap perusahaan tersebut under value, dan sebaliknya jika di bawah itu saya anggap over value. Karena sifat dari dividen yield tersebut sendiri, yakni sangat sesuai dengan kinerja perusahaan. Jadi ketika harga sahamnya naik, maka dividen yield-nya akan turun, dan sebaliknya ketika harga sahamnya mengalami penurunan, dividen yield-nya meningkat. Jadi dengan metode ini kita justru semakin tenang ketika harga sahamnya turun, oleh karena dividen yield-nya akan semakin tinggi. Dan yang terakhir, dividen bisa digunakan sebagai indikator kinerja manajemen. Suatu perusahaan yang memang sudah mampu memberikan dividen dengan kinerja bagus, berarti perusahaan tersebut memang benar-benar bekerja keras untuk kepentingan pemegang sahamnya, bukan untuk kepentingan manajemen tersebut. Jadi terkadang ada perusahaan yang memang mengalami keuntungan, namun mungkin karena manajernya sendiri tersebut merupakan pemegang saham mayoritas dari saham tersebut. Jadi tentu saja mereka tidak mau berbagi kepada pemegang saham lain. Jadi pemegang saham mayoritas yang ditempatkan di jajaran direksi tersebut hanya menerima gaji dan tunjangan dari perusahaannya, sehingga mereka tetap dapat untung, dan keuntungan tersebut tidak mereka bagikan kepada investor lain. Dan juga seringkali ada perusahaan yang kinerjanya bagus, penjualannya bagus, namun dan juga laba bersihnya bagus, namun tidak membagikan dividen karena perusahaan tersebut memang tidak menghasilkan uang. Oleh karena kalau kita belajar akuntansi, tentu saja pendapatan tersebut tidak sepenuhnya kita terima dalam bentuk cash. Bisa saja berupa piutang yang berarti masih belum dibayar oleh customer-nya. Sehingga meskipun penjualannya tinggi, tapi tidak menghasilkan cash flow yang bagus. Sehingga perusahaan belum mampu memberikan dividen. Dan kenapa perusahaan tidak memberikan dividen? Atau dividennya kecil? Ada alasan bagi saya, yaitu sahamnya terlalu mahal atau over value. Jadi meskipun perusahaan tersebut memberikan dividen dalam jumlah yang bagus dan konsisten, namun karena mahalnya saham tersebut, terutama di saham-saham blue chip yang over value, dividen yield-nya tetap akan kecil. Kemudian yang kedua, dividen pada hasilnya terlalu kecil. Kadang ada perusahaan yang over value jika kita nilai dari PER dan PUV-nya, yang merupakan indikator yang paling umum digunakan untuk menilai valuasi. Namun karena dividen pada hasilnya cukup besar, yakni di atas 50%, bahkan hingga 80%, maka dividen yield-nya tetap menarik. Saya tidak masalah dengan itu, asalkan konsisten saja. Asalkan konsisten itu. Dan juga ada perusahaan yang under value, namun dividen pada hasilnya kecil, sehingga dividen yield-nya juga menjadi kecil. Dan juga yang ketiga, perusahaan merugi, tentu saja, karena jika perusahaan merugi, berarti mereka tidak punya uang untuk membagikan dividen. Mengingat dividen tersebut secara definisi merupakan pembagian hasil dari kinerja perusahaan.
kalaupun dia memberikan dividen, pastilah dana tersebut diambil dari laba ditahan. Dan keempat, manajemen seperti yang saya jelaskan tadi tidak pernah bekerja untuk kesejahteraan pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk kepentingan pemegang saham mayoritasnya saja. Dan yang kelima, untuk ekspansi usaha. Saya kurang setuju dengan alasan ini yang sering kali diutarakan oleh manajemen, yakni digunakan untuk ekspansi usaha. Oleh karena sebenarnya perusahaan masih bisa memperoleh modal untuk melakukan ekspansi, yakni dengan laba ditahan dan dengan mengambil utang. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk melakukan ekspansi dengan menahan dividen yang seharusnya dibagikan kepada pemegang saham. Dan perusahaan untung namun cash flow-nya tidak baik. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada perusahaan yang pendapatannya bagus, laba bersih bagus, namun masih belum dibayar oleh customer-nya, sehingga tidak menghasilkan cash flow. Dan cara untuk menentukan saham yang bagus, biasanya ada beberapa tahapan. Yang pertama, saya melakukan analisa terhadap profil perusahaan. Ini saya melihat bidang usahanya berada di bidang apa, dan prospek ke depannya kira-kira seperti apa. Ini penting, karena ada beberapa perusahaan yang saya kurang yakin tentang ekspektasi masa depannya. Seperti misalnya dahulu, ada perusahaan yang cukup bagus kinerjanya, dan dia bergerak di bidang produsen kantong plastik. Dan seiring dengan semakin banyaknya perusahaan atau semakin banyaknya daerah yang membatasi penggunaan kantong plastik, dan juga perusahaan tersebut tampaknya tidak memiliki rencana jangka panjang untuk beralih dari sektor tersebut, sehingga saya menjadi kurang yakin akan keberlangsungan perusahaannya. Dan juga pada emiten rokok, yang meskipun penjualannya bagus, namun laba bersihnya terus tertekan oleh kenaikan cukai rokok, sehingga saya menjadi kurang yakin dengan keberlanjutan perusahaan tersebut, karena memang sengaja dimatikan secara perlahan oleh pemerintah. Kemudian, yang paling pertama yang saya lihat yaitu risiko ketimbang kinerjanya. Jadi dalam investasi, hal yang paling saya pertimbangkan adalah bagaimana apa yang saya lakukan atau apa yang terjadi jika seandainya saya membeli emiten ini dan ternyata saya rugi, ketimbang saya memikirkan potensi untung dari saham ini. Jadi mitigasi terhadap kerugian tersebut adalah hal yang paling pertama. Untuk itu saya melakukan analisa risiko yang terdiri dari yang pertama risiko terjadinya suspensi atau bahkan delisting. Saya sangat menghindari risiko tersebut. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, saya melihat rasio kepemilikan publiknya. Saya pastikan rasio tersebut minimal 7,5%. Oleh karena ada peraturan di Bursa Efek Indonesia yang tidak membolehkan perusahaan yang memiliki rasio kepemilikan publik di bawah 7,5%. Ancamannya adalah suspensi. Jadi yang kedua yaitu rasio liabilitas jangka panjang berbanding dengan ekuitas. Bagi saya ini merupakan rasio yang paling penting, yang paling jarang diperhatikan oleh investor ataupun media-media. Oleh karena bahkan kita buka aplikasi RDI pun rasio ini tidak ada. Rasio ini sangat penting untuk melihat apakah kondisi utang perusahaan tersebut sehat atau tidak. Karena seperti yang kita lihat juga di RDI, kan ada beberapa rasio tersebut seperti cash ratio, quick ratio, dan current ratio. Semua rasio tersebut hanya menggunakan pembagi berupa utang jangka pendek atau liabilitas jangka pendek. Jadi utang jangka pendek tersebut yang paling jarang ada perusahaan yang mengalami suspensi karena gagal bayar di utang jangka pendeknya. Yang paling sering suspensi tersebut dialami oleh perusahaan yang gagal bayar utang jangka panjangnya.
baik itu berupa utang banknya ataupun utang obligasinya. Karena bahkan telat sehari pun perusahaan membayar utang jangka pendek, utang jangka panjangnya, maka perusahaan tersebut disuspensi. Seperti yang pernah terjadi pada WSBT, yang mana sebenarnya perusahaan tersebut masih mampu membayar utangnya, namun karena telat, mungkin karena masalah administrasi, sehingga telat bayar, dan perusahaan tersebut sempat mengalami suspensi selama 1 hari karena dianggap gagal bayar utang. Dan ketika perusahaan tersebut memiliki utang jangka panjang yang tinggi, maka seharusnya agar tidak lebih dari 50%. Jadi kasus ini sebaiknya tidak lebih dari 50%, yang berarti utang jangka panjangnya tidak lebih dari setengah ekuitasnya. Dan jika lebih dari itu, bukan berarti perusahaan tersebut saya itu harus. Jadi saya akan jelaskan, yakni intinya harus deklarasinya harus positif. Yang itu berarti operasional perusahaan memang menghasilkan uang. Jadi tidak masalah jika utang yang besar, kan hasilnya bagus. Jika keduanya buruk, yakni utang yang berbanding dengan ekuitasnya di atas 50%, dan asasnya kurang bagus, yakni atas operasinya negatif, maka risiko suspensinya akan menjadi sangat besar. Jangan kinerja, saya lebih suka melihat data dalam jangka panjangnya, supaya saya bisa tahu bagaimana sejarah kinerja perusahaan tersebut, dan supaya saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih besar terhadap kinerja suatu emiten. Jadi saya berusaha dengan keras mencari laporan keuangan dalam tahun yang selampau mungkin. Bahkan saya punya beberapa data perusahaan dari tahun 90-an. Jadi saya memiliki gambaran yang lebih besar dalam perusahaan tersebut. Histori tersebut meliputi histori dapatannya, kemudian logistik, neraca. Baru saya hitung valuasi PI/RASIO atau PNF dan DIR-nya secara jangka panjang. Barulah dividen dan RE. Dan histori ini menjadi indikator perusahaan yang biasa saya hanya berikan alokasi persen per emiten. Jadi seperti ini, saya berikan alokasi 10%. Bahkan saya tentukan alasan alokasinya untuk menentukan kapan saya harus mulai beli dan jual. Sini yaitu mulai. Jadi saya selalu membeli dan menjual suatu emiten secara bertahap. Oleh karena jika perusahaan turun hingga ke harga wajarnya, seringkali penurunannya bisa jauh lebih dalam. Dan sebaliknya ketika harga perusahaannya naik, seringkali harga sahamnya bisa jauh lebih naik lagi dibandingkan dengan valuasinya. Jadi saya bisa mendapatkan kesempatan tersebut agar bisa membeli dalam harga yang lebih murah dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Jadi saya menggunakan indikator dividen yield untuk menentukan kapan harus mulai beli dan kapan harus mulai jual. Kita mulai buat beberapa emiten dan sebelum itu bisa skema. Jadi emiten-emiten yang saya sebutkan tersebut saya tidak bermaksud untuk memberikan rekomendasi ataupun tidak memberikan rekomendasi. Jadi semuanya tentu sesuai dengan kebijakan masing-masing dan segalanya tentu sesuai dengan tanggung jawab pribadi. Kenapa saya berkata demikian? Apakah itu berarti saya tidak yakin dengan emiten-emiten yang saya bahas? Hal ini tentu sangat penting diucapkan oleh setiap orang ketika menyebutkan emiten kepada orang lain,
Oleh karena ketidakpastian masa depan tersebut sangatlah tinggi di dunia saham. Jadi saham sebagus dan semurah apapun bisa saja tahun berikutnya bisa jadi kinerjanya sangat buruk oleh karena faktor internal maupun faktor eksternal. Tentu kita tidak akan menyangka emiten sebagus Unilever dan S Hardware bisa mengalami penurunan kinerja yang luar biasa. Seperti itu contohnya. Jadi mohon diperhatikan dan kita langsung ke emiten yang pertama. Nah, cara yang bisa saya lakukan untuk menemukan emiten yaitu yang pertama saya buka website-nya Bursa Indonesia. Dan saya yang baik untuk menemukan emiten yang bisa dibilang harta terpendam. Jadi emiten bagus, murah, dan tidak banyak orang. Jadi begitu caranya. Cara yang kita baca berita atau cari rekomendasi orang sudah pasti harga sahamnya itu sudah pasti naik karena sudah banyak orang yang membelinya. Dan barulah saya kumpulkan emiten menjadi 50 saham yang menurut saya cukup menarik. Dan mungkin pas pertama kita bahas emiten atau ADRO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tambang batu bara dan juga punya beberapa pembangkit listrik. Sekarang pembangkit itu dan kinerjanya secara jangka panjang bagus meskipun disebut laba bersihnya mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2021. Namun hati-hati agar kita tidak menilai perusahaan ini tidak terlalu tinggi. Jadi saya tidak menilai kapasitas saham ini berdasarkan kinerjanya di tahun 2021. Mereka saya ya, supaya saya tidak berekspektasi terlalu tinggi. Jadi kan sekarang wajar kinerjanya tinggi oleh karena harga batu bara yang tengah tinggi. Jadi tentu akan ada risiko yang besar ketika harga batu bara kembali mengalami koreksi. Begitu pula dengan kinerjanya dan juga tentu mengarah ke harga sahamnya. Jadi tujuannya adalah supaya saya tidak membelinya di harga yang terlalu tinggi. Jadi dengan harga setinggi ini tentu setinggi apapun harga sahamnya akan mengalihkan harga ini. Jika kita tahun 2021. Jadi cara saya melihatnya, yaitu meski di tahun 2021 dividen yang dibagikan sangat tinggi, namun saya hanya menggunakan pendekatan konservatif untuk menilai dividen tahun ini. Dan saya gunakan dividennya, kinerjanya tidak terlalu tinggi. Makanya saya gunakan angka 120 rupiah per saham. Jadi dividennya masih 3,2%, jadi masih menarik. Dan juga terjadi penurunan sekalipun tidak masalah, karena saya masih bisa mendapatkan dividen dari emiten-emiten ini sembari saya menunggu hingga harga batu bara naik kembali di masa depan. Harga batu bara saya yakin akan terus naik secara jangka panjang. Begitu pula dengan secara data historisnya, pun mereka siklikal, namun dalam jangka panjang harga batu bara akan naik oleh karena batu bara adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, jadi jumlahnya semakin terbatas dan
penggunaannya juga masih tinggi. Kejadian waktu di perang Rusia dan Ukraina yang membuat Eropa kembali memerlukan batu bara menunjukkan bahwa kita masih berusaha sepenuhnya lepas dari sumber energi batu bara karena memang paling sangat mudah didapat, jumlahnya melimpah dan harganya murah. Apalagi dengan kasus perang di sini yang berarti Rusia semakin membatasi supply gasnya ke Eropa. Jadi itu membuat Eropa semakin membutuhkan batu bara kembali. Begitu pula dengan kelapa sawit, mengingat sumber minyak nabati mereka sebelumnya berasal dari Ukraina, yakni bunga matahari dan lain-lain. Jadi perang ini membuat Eropa juga kesulitan mendapatkan minyak nabati yang membuatnya kembali ke minyak kelapa sawit yang mereka katakan sebagai minyak yang sudah amat murah. Jadi aktivitasnya sudah pasti bawah lulus tinggi. Namun saya tetap investasi pada emiten ini karena arus bagus. Jadi saya melihat arus kasnya tersebut secara historis. Dan tidak hanya melihat positif dan negatifnya saja. Jadi ketika arus kasnya bagus, operasionalnya positif. Itu berarti arus kas yang berasal dari operasional perusahaannya menghasilkan uang. Jadi operasional utama dari emiten atau ini kan tambang batu bara. Berarti hasil dari penjualan batu baranya tersebut, bisnisnya tersebut menghasilkan uang. Jadi uang yang diterima dari pembelinya dikurangi oleh biaya-biaya baik untuk membayar karyawan, membeli alat-alat tambang, dan lain-lainnya, masuk ke arus kas operasi. Arus kas investasi yaitu arus kas yang berasal dari aktivitas mereka menerima dan membeli suatu aset tetap. Jadi yang belajar aset tentu memahami aset tetap itu apa. Jadi bisa dikatakan jika arus kas investasi negatif berarti perusahaan tersebut giat melakukan ekspansi. Jadi bukan jika arus kas negatif, karena memang seperti itu idealnya. Jadi perusahaan lebih banyak membeli aset timbang menjual aset. Karena membeli aset tentu uang perusahaan berkurang, makanya negatif. Untuk pendanaan, definisinya yaitu arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan perusahaan. Jadi ketika perusahaan memperoleh hutang atau habis melakukan rekisu, berarti mereka mendapatkan uang tambahan dari pemegang sahamnya, maka penambahan itu akan di arus kas pendanaan. Sehingga arus kas pendanaan tersebut positif. Begitu pula sebaliknya, ketika perusahaan melakukan aktivitas membayar hutang dan membagi dividen, tentu saja itu akan mengurangi kas dalam perusahaan tersebut. Sehingga di arus kas pendanaannya menjadi negatif. Maka dari itu idealnya arus pendanaan juga merah. Yang masalah jika ada sedikit jauhnya, karena memang wajar mungkin karena perusahaan tersebut ingin melakukan ekspansi sehingga modalnya seperti itu, dan juga perusahaan memang tidak banyak hutang sehingga tidak banyak membayar hutang. Kasusnya kasusnya 5 tahun terakhir positif. Sekarang tidak kasar pun selama 5 tahun terakhir. Saya anggap bahkan emiten yang memiliki ROE yang sangat bagus. Jadi ini tidak kena tidak Amerika. Dan ini mungkin adalah emiten yang menjadi salah satu temuan saya ketika saya menganalisa seluruh emiten. Karena waktu itu tidak membahas emiten ini. Jadi emiten lebih murah. Jadi ini konsep yang murah. Mungkin kita melihat di setiap toko bangunan
dan saya juga mau menyadarinya. Lalu hasil sudah sangat tinggi. Ini 2,5, Benjamin paham to value. Namun saya pribadi sudah tidak lagi menggunakan indikator ini. Saya melihat ada banyak perusahaan yang bagus, pasti potensinya bagus. Namun karena PV-nya tinggi, PV tinggi tersebut bisa jadi karena perusahaan tersebut rutin memberikan dividen dan sedikit memiliki laba ditahan, sehingga ekuitasnya tidak terlalu berkembang banyak. Dan jika dengan laba bersihnya, jadi laba bersih yang lebih tinggi dengan EPS-nya tidak kalah, namun bisa membagikan dividen secara berkelanjutan. Dan dari penjualan dan pertumbuhan yang sangat bagus, dan ekuitasnya yang juga ikut bertumbuh. Dan kita akan menggunakan rasio PER dan PV untuk menilai valuasi saham di harganya saat ini. Saya lebih suka melihatnya dalam data jangka panjangnya. Jadi saya lebih suka menggunakannya sebagai data historis di grafik. Jadi kita bisa lihat bagaimana posisi pergerakan harga sahamnya di waktu. Jadi seperti pada grafik ini, yakni di tahun 2005 hingga tahun 2011, harga sahamnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pula dengan PV dan yang juga tidak bergerak signifikan. Itu berarti pergerakan sahamnya kurang lebih sama dengan pergerakan kinerja laba bersih dan ekuitasnya. Jadi sebenarnya saya tambahkan juga definisi PV. Jadi sederhananya PE rasio yaitu perbandingan harga sahamnya dengan laba bersihnya, PV perbandingan harga sahamnya dengan ekuitas. Dan setelah 2011, harga saham dari tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan hingga tahun 2013. Begitu pula PV dan PE hasilnya yang juga ikut meningkat. Harga saham meningkat diikuti oleh PV dan PE rasio yang meningkat, itu menandakan kenaikan harga sahamnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan laba bersih dan ekuitasnya. Jadi misalnya selama 1 tahun laba bersihnya naik 2 kali lipat, namun harga sahamnya tumbuh jauh lebih tinggi lagi, bisa 4 kali lipat atau lebih. Jadi harga sahamnya tersebut semakin over value. Dan tentu harga saham mengalami koreksi di tahun 2017. Penurunan yang menyebabkan perusahaan semakin under value karena mengalami koreksi. Jadi penurunan harga sahamnya tidak sesuai dengan kinerjanya. Bisa jadi kinerjanya tetap atau bahkan bertumbuh di penurunan sahamnya. Setelahnya, kalau ini katakan saat ini melampaui harga sahamnya di tahun 2014. Nampaknya PV dan PE rasionya tersebut masih akan di PE rasionya. Itu berarti meskipun harga sahamnya mengalami peningkatan, namun kinerjanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan harga saham. Dan EOI bagus. Dan dari dividennya juga konsisten. Ini yang membagikan dividen dengan dividen pada rasio sekitar 60-70%. Jadi tidak masalah jika pada rasionya tinggi asalkan konsisten. Jadi jika tidak konsisten saya tidak bisa melakukan
estimasi berapa dividen yang akan dibagikan di tahun berikutnya. Jadi kalaupun itu terjadi, saya akan menggunakan SDG, misalnya dividen payout rasionya tidak stabil, mungkin dari 20%, jadi 3%, 10, saya menggunakan dividen payout rasio asumsinya paling rendah, yakni 30% itu. Jadi meskipun di masa depan dividen payout rasionya dipotong, saya tidak akan mengalami kerugian yang signifikan karena saya sudah membelinya di harga yang masih murah relatif dengan dividen payout rasio yang kecil tersebut. Jadi dividen payout tersebut memberikan dividen dengan yield yang masih menarik, yakni sebesar 4,97%. Jadi menarik juga. Dari segi yang sangat dari 0,25%. Menarik. ROE-nya bertumbuh. Jadi emiten ini di atas proses sejak tahun 2017 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020. Jadi saya anggap perusahaan ini memang memiliki kinerja yang sangat bagus dan masih murah dan tengah bertumbuh. Itu kemudian sedikit mengenai mungkin emiten selanjutnya berupa emiten yang bergerak di bidang penyewaan telekomunikasi. Kemarin sepertinya sempat tren tentang emiten menara-menaraan. Namun emiten ini jangan dibahas. Mungkin emiten yang dibahas yaitu TBIG atau TWR. Sehingga kedua tersebut saya lihat dulu. Dan ini mungkin emiten satu emiten yang cukup banyak di dalam telekomunikasi, yakni yang kodenya Bali, yang merupakan menyediakan jasa penyewaan menara telekomunikasi di Bali. Kalau kalian pernah melihat menara-menara yang kecil-kecil tersebut yang sering dipasangi daun palem-palem itu, kebanyakan providernya itu merupakan Bali ini. Jadi yang menyewakan menara telekomunikasi bukan kecil. Dan tidak berupa menara yang besar yang warna merah. Jadi kinerjanya bagus. Perusahaan ini memang perusahaan yang padat aset tetapnya. Oleh karena sistemnya penyewaan dan karena menara itu merupakan aset tetap, sehingga utama perusahaannya yaitu beban dari, karena kan aset tetap pasti ada penyusutannya. Jadi bebannya kebanyakan berada di situ. Maka dari itu maksudnya kan oleh karena penyusutannya itu. Nah, mungkin ini laba bersih tersebut sudah mampu biaya penyusutannya, sehingga laba bersihnya bisa naik lebih tinggi lagi. Jumlah ekspansinya sangat besar, ya ini pengeluaran investasi juga tinggi, yang berarti pengeluaran yang mereka gunakan untuk membeli menara juga sangat tinggi. Namun kapasitas operasionalnya juga sangat bagus. Kelebihan dari emiten menara yaitu mereka bisa menekan operator yang menyewa menara tersebut agar membayar biaya sewanya tepat waktu. Oleh karena jika tidak tepat waktu membayarnya, maka mereka cukup memutus sambungan menaranya itu aja ya. Jadi ancamannya sangat mudah, jadi mereka tidak punya alasan untuk tidak membayar atau tidak membayar tepat waktu. Sehingga operasinya selalu bagus pada emiten-emiten menara. Maka dari itu saya cukup yakin pada emiten ini, meskipun ini rasionya sebut 85,25%. Ini di atas 50%.
Dividennya menarik, yakni bank kali ini membagikan dividen setelah kinerjanya membaik pasca ekspansi besar-besaran yang dilakukan perusahaan. Jadi dividennya sebesar 3,28%. Kemudian kita bahas emiten Bank BRI. Bank BRI beserta Bank Mandiri merupakan dua bank milik BUMN yang cukup saya favoritkan karena kinerjanya bagus dan under value. Bank BNI meskipun serupa, namun saya anggap over value oleh karena dividen hasilnya yang kecil, sehingga dividennya juga ikut kecil. Sedangkan Bank BCA, ya Bank BCA itu bukan BUMN, tetapi itu merupakan satu contoh yang dividennya bagus, dividen hasilnya bagus, tapi karena over value harga sahamnya terlalu tinggi, sehingga dividennya menjadi kurang menarik. Jadi Bank BRI merupakan kerja yang bagus dan memiliki jaringan yang sangat luas. Karena misi utama dari Bank BRI yaitu menjangkau masyarakat terpencil. Pada itu mereka sampai punya satelit supaya bisa menjangkau tingkat pelosok. Dan banknya, cabang banknya pun berada di mana-mana. Bahkan di tempat paling terpencil sekalipun. Yang tentu tidak menguntungkan jika ada bank yang masuk ke sana. Jadi BRI yang masuk ke sana, karena memang itu misinya. Karena itu mungkin menjadi satu alasan kenapa biaya administrasi di Bank BRI cukup tinggi, karena memang untuk menutupi kemudian akibat membuka bank-bank di tempat-tempat yang terpencil. Jadi tidak tahu, dan 2020 kan oleh karena pandemi sebenarnya tidak ditekan, tapi karena perusahaan melakukan kebijakan meningkatkan cadangan kerugian penurunan nilainya, sehingga cadangan tersebut mengurangi laba bersihnya. Cadangan tersebut digunakan untuk menutupi gagal bayar utang oleh para nasabahnya yang berhutang pada bank BRI. Terjadi pada bank-bank lain. Oleh karena pada waktu pandemi kemarin sangat banyak ada orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Oleh karena penurunan kinerja perusahaannya ataupun baru saja mengalami PHK. Jadi tentu supaya tidak sampai kolaps bank tersebut, maka bank terpaksa mengorbankan laba bersihnya untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan akibat gagal bayar utang. Dan sebetulnya masih boleh kembali di tahun, maka kinerja triwulan kedua saja sebetulnya sudah sangat tinggi. Jadi dipastikan kinerjanya di triwulan kedua, kinerjanya di tahun 2022 akan tinggi dari tahun 2019. Namun hasilnya tidak bergerak signifikan. Itu berarti peningkatan harga sahamnya lebih setara tidak makin. Dividennya sudah menarik, yakni di angka 3,2%. Ada ROE tidak selalu saya perhatikan, meskipun ROE-nya rendah dan turun, bukan berarti perusahaan tersebut buruk. Namun saya masukkan ke dalam emiten kinerja baik atau value yang biasa. Saya tidak berinvestasi secara banyak kepada emiten yang memiliki kinerja oleh karena jumlahnya sangat sedikit. Jadi akan ada risiko yang sangat besar jika saya hanya mungkin juga merupakan emiten yang tidak banyak orang tahu. Saya sendiri menurutnya dari hasil yang saya pakai Indonesia, yaitu Bank BJB. Ini merupakan bank BPD dari Provinsi Jawa Barat dan Banten. Saya sangat berharap setiap provinsi yang memiliki bank BPD
melakukan IPO. Sekarang sudah ada 3, yaitu Bank BJB, yaitu Jawa Barat dan Banten, kemudian BJTM, yaitu Bank BPD-nya Jatim, Jawa Timur, dan Bank Banten, yaitu BPD Banten. Namun dampaknya yang Banten ini karena baru berdiri, mungkin hasil dari akuisisi Bank Bundi, jadi kinerjanya memang tidak terlalu bagus. Dan kabarnya Bank BPD Sumatera Utara dan Bank DKI Jakarta juga berencana akan IPO. Semoga saja bank lain juga ikut menyusul, termasuk Bank BPD Bali juga semoga ya bisa IPO. Nah, emiten saya sangat suka terhadap Bank BPD ini oleh karena tingkat bayarnya yang tergolong rendah. Oleh karena sebagian besar nasabah dari perbankan ini yaitu PNS yang berada di daerah setempat, termasuk pejabatnya, polisi, tentara, aparat desa, dan lain-lain. Semua pasti menggunakan Bank BPD di daerahnya masing-masing. Dan setiap kali kita mendapatkan gaji dari, misalnya kita jadi PNS, dapatkan gaji, pasti akan ditawari program utang dari Bank BPD khusus untuk PNS-nya. Jadi menurut statistik dari Bank BPD, lebih dari konsumtif bahkan di kalangan pemerintahan, yakni dari PNS tersebut. Sehingga potensi bayarnya lebih rendah oleh karena sistem pembayaran cicilannya tersebut langsung dipotong dari rekening PNS tersebut, bahwa dapat gajinya tersebut langsung dipotong oleh Bank BPD. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membayar utangnya, karena sudah otomatis dipotong sebelum PNS memperoleh uang seluruhnya dari gajinya. Dan juga PNS merupakan profesi yang paling kecil risikonya untuk di PHK atau dimatikan. Jadi potensi ya, karena mengalami PHK pun juga sangat kecil. Atau uangnya juga cukup besar, selain karena PNS yang menggunakannya juga anggaran daerahnya juga menggunakan Bank BPD. Keunggulan lain dari Bank BJB ini selain karena itu, Bank BJB ini memiliki basis penduduk yang sangat besar. Yakni bank ini merupakan berada di salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, dengan jumlah PNS yang juga cukup besar. Dan Bank BJB ini juga bersaing dengan perbankan nasional lain karena sudah ekspansi ke daerah-daerah lain. Di sini kita sudah punya banyak cara dari BJB ini. Begitu pula dengan lapornya. Dan arus kas pada umumnya saya tidak memperhatikan arus kas dari emiten perbankan. Saya tidak memperhatikan arus kasnya kecuali jika utang jangka panjangnya besar. Jadi saya lihat utang jangka panjangnya dulu, baru saya lihat arus kas. Supaya saya tidak menganggap emiten tersebut buruk hanya karena arus kasnya tidak bagus. Karena arus kas ini hanya penting ketika perusahaan tersebut memiliki utang yang besar. Karena jika perusahaan gagal memiliki utang, tentu perusahaan tersebut harus mampu membayarnya dengan cara memperoleh uang dari operasional perusahaan. Jadi jika perusahaan bahkan tidak memiliki uang dari operasionalnya, tidak menghasilkan uang,
tentu perusahaan tersebut tidak akan mampu membayar utangnya. Dan kalau perusahaan tersebut bertumbuh, dividen dan PDPD sudah pasti konsisten seperti pada emiten perbankan BUMN. Oleh karena pemerintah daerah sendiri sering memanfaatkan dividen dari bank BPD untuk menjadi tambahan pemasukan kas daerahnya. Lagi kita bahas emitennya, yaitu emiten SHM. Jadi bergerak di bidang emiten. Dan ini merupakan satu contoh emiten yang bagi saya tetap menarik. Asasnya tidak bagus dan pasarnya bagus. Lihat kas, lihat bagus karena rasionalnya lebih sering negatif. Lalu bilangnya sangat kecil. Jadi tidak relevan jika kita melihat arus kasnya. Oleh karena fungsi dari arus adalah agar perusahaan memiliki uang yang cukup untuk membayar. Lagi-lagi ini masih mampu memberi dividen dengan yield yang baik. Dan meskipun apapun yang terjadi di masa depan, hal yang terjadi, misalnya tiba-tiba perusahaan tersebut tidak mampu membayar dividen ataupun menjadi karena saya divisi luas, sehingga investasi pada emiten ini akan sangat mudah dipengaruhi oleh keuntungan dari emiten lain. Dan kalaupun jika saya untung, maka saya oleh besar. Oleh karena sendiri salah satu oleh karena ada itu ada investor yang bersimit otomatis harus kasnya. Namun saya yakin pakai dan yang berikutnya yaitu SMSM, yakni perusahaan yang bergerak di bidang filter dan radiator mobil yang mereknya Sakura dan orientasinya ekspor. Ini merupakan satu contoh emiten yang mana saya berhasil mendapatkan datanya dalam jangka yang sangat menemukan sendiri di tahun 1992. Jadi saya bisa melihat gambaran besarnya terkait dengan kinerja perusahaannya dalam waktu. Aplikasi seperti RTI, Scorebit, dan lain-lain yang menampilkan data penjualannya secara grafik. Pastilah punya mungkin 3 sampai 5 tahun lagi. Jadi cuma 5 tahun lagi, maka kesannya perusahaan yang tidak berkembang atau biasa saja. Karena kita hanya ketika kita lihat bisa melihat kisah sesungguhnya dari perusahaan ini. Ini seperti ini. Kita dengan laba bersihnya. Ini kinerja kembaliannya. Dan sebelumnya meningkat, meskipun perak dan PP-nya cenderung sideways, yang berarti masih berubah aja. Dari kasusnya bagus, dan saya sangat suka perusahaan yang orientasi ekspor, karena saya cukup idealis. Perusahaan-perusahaan yang memiliki orientasi ekspor berarti mereka bisa menghasilkan devisa bagi negara, hingga saya memperoleh untung tidak hanya dari operasional perusahaannya di negara sendiri, tetapi juga oleh uang dari lain. Jadi potensi uangnya akan berkelanjutan dan potensi tumbuhnya akan semakin besar, oleh karena tidak hanya bekerja dalam saja, tapi juga karena saya khawatir
kinerja cuma bagus dalam biasanya potensi tumbuhnya tidak akan maksimal karena tentu ekonomi Indonesia bukan ekonomi yang terlalu besar dan sehingga uang keluarnya menjadi sangat terbatas. Satu contohnya adalah yang ini itu tidak bisa menarik mengingat emiten Unilever sendiri pun merupakan emiten asing. Jadi pegangannya hanya sebatas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kita konsisten dahulu, konsisten tidak 4 kali setiap tahunnya. Jadi saya lebih suka perusahaan membagikan dividen lebih sering dalam 1 tahunnya, meskipun jumlahnya sama saja. Saya lebih suka perusahaan tersebut membagikan dividen 4 kali sebesar Rp25 daripada 1 kali sebesar Rp100. Jadi kan totalnya itu sama saja, berarti 4 kali Rp25 berarti Rp100 dibandingkan Rp100 tapi sekaligus. Namun jika kita mendapatkan 4 kali, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena 4 kali kan biasanya dibagikan setiap 3 bulan, berarti setiap 3 bulan sekali. Berarti 3 bulan pertama kita dapat dividen Rp25. Dividen tersebut kita gunakan untuk membeli kembali emiten tersebut, sehingga di triwulan keduanya kita bisa mendapatkan dividen lebih banyak lagi. Dan seterusnya hingga triwulan keempat, sehingga dividen triwulan keempat mungkin akan lebih besar dibandingkan 25 karena kita sudah membeli beberapa emiten lagi. Maka itu saya juga melakukan diversifikasi dan untuk menurunkan risiko, potensi keuntungan saya akan lebih besar oleh karena saya lebih sering mendapatkan keuntungan baik dari dividen maupun capital gain. Ini yang terakhir. Saya juga tidak terlalu mengagung-agungkan pertumbuhan dalam investasi. Karena pertumbuhan tersebut sangatlah terbatas. Setiap perusahaan tidak mungkin bisa tumbuh selamanya. Selain karena tidak baik bagi lingkungan, pertumbuhan juga sangat dibatasi oleh jumlah penduduk dan sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Jadi, saya perusahaan yang kinerjanya berkelanjutan, meskipun tidak tumbuh. Ya, namun jika perusahaan itu memang bisa tumbuh, itu juga akan lebih bagus lagi. Namun jika tidak tumbuh, tidak apa-apa. Saya tidak menjual saham saya hanya karena perusahaan itu tidak tumbuh lagi. Jadi pada kasus emiten muncul yang lain, harga sahamnya sempat oleh karena kinerjanya tidak pernah, sehingga banyak yang melakukan panic selling karena dianggap pertumbuhannya tidak akan berlangsung lagi. Namun saya karena saya memang tidak melakukan pertumbuhan. Selagi di kinerja tersebut masih bisa memberikan dividen dengan nanti saya akan tetap investasi pada dividen tersebut. Seringkali ada investor yang ada satu masa ketika investor tersebut berlomba-lomba membeli emiten tersebut sehingga harga sahamnya mengalami peningkatan hingga tembus harga wajar, dan pada saat itulah saya mulai taking profit. Di sanalah saya mendapatkan untung dari emiten yang kinerjanya tidak naik ataupun tidak turun. Karena dalam teori ada teori Dow yang menyebutkan bahwa perubahan dan pasti akan terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, yakni fase akumulasi, yakni fase yang mana harga sahamnya masih dan belum mengalami perubahan. Ini belum banyak orang tahu emiten tersebut. Kemudian fase partisipasi publik, yakni fase ketika orang berbondong-bondong membeli emiten tersebut sehingga harga sahamnya menjadi meningkat, dan fase distribusi, yakni fase ketika harga sahamnya mengalami koreksi. Bahwa ini besarnya satu emiten yang kinerjanya tidak bertumbuh ataupun tidak turun. Karena dia memiliki hanya kembali listriknya itu saja,
dan tidak ada pertumbuhan. Dividen yieldnya di atas 5%, jadi saya bisa mendapatkan untung dari dividen. Jadi mungkin itu dividen saya. Kita ada diskusi bisa tanya di kelas putar investasi ataupun membahas emiten tertentu. Mungkin bisa saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kak Heidi atas materinya pada hari ini. Selanjutnya, kita memasuki acara sesi diskusi. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan secara langsung dengan cara mengaktifkan mikrofon atau mengirim pertanyaan lewat kolom chat. Terima kasih. Sekali lagi, saya ingatkan, untuk peserta yang mungkin memiliki pertanyaan, bisa dikirimkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom ini atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Baik, Kak Hedi, ternyata sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Mirah Arista Dewi. Di sini pertanyaannya, menurut Kak Hedi sendiri, bagaimana cara memulai suatu investasi di kalangan mahasiswa, yang dimana kita sebagai mahasiswa malah belum terlalu paham tentang apa itu investasi. Baik, untuk Kak Hedi, bisa dijawab pertanyaannya. Oke. Mungkin saya cerita dulu dari pengalaman saya pribadi ya. Saya tertarik dengan dunia investasi mungkin sejak SMP. Namun pada waktu itu saya belum tahu paham betul terhadap dunia investasi. Saya anggap investasi saham tersebut merupakan sektor yang hanya orang kaya saja yang bisa mengaksesnya. Saya baru mulai investasi ketika waktu S1, ketika ada event dari Bursa Efek Indonesia, yaitu Sekolah Pasar Modal.
yang mana pada waktu itu saya cukup menyetorkan uang 1.000 saja, saya menyetorkan pelatihan dasar, dan sudah langsung dibuatkan rekening saham dan berisi saldo 100.000. Jadi pada saatnya pelatihan tersebut gratis dan kita bisa mulai investasi dengan uang 100.000 tersebut. Nah, bahkan banyak sekolah lain yang memberikan biaya deposit minimal yang sangat murah, khususnya bagi mahasiswa, bahkan yang 0 rupiah sekalipun. Ada juga yang sampai 500.000 rupiah. Mungkin tips yang paling terbaik, cara terbaik untuk belajar investasi saham yaitu langsung kita terjun langsung ke dunia saham tersebut. Jadi kita tidak belajar melalui virtual account. Kita langsung belajar dengan uang yang benar-benar uang. Namun kita hanya gunakan uang dalam jumlah yang kecil, mungkin 100 sampai 500.000. Ini uang yang bisa kita toleransi ketika kita mengalami kerugian, bahkan kehilangan sepenuhnya uang tersebut. Namun kehilangan uang sepenuhnya tersebut sangat jarang terjadi jika kita tidak membeli perusahaan yang mengalami suspensi. Jika kita mengikuti prinsip-prinsip yang seperti yang saya jelaskan tadi, investasi kita pasti akan aman dalam jangka panjang dan bahkan bisa bertumbuh. Jadi cara yang terbaik adalah kita langsung terjun, praktek sendiri, analisa sendiri, dan membeli sendiri supaya kita bisa merasakan sendiri siapa investasi saham tersebut. Nanti setelah kita sudah mulai paham seluk-beluk dunia investasi saham, bagaimana cara memilih saham, membeli saham, barulah kita mulai menabung secara rutin dengan cara mendepositkan uang kita secara berkala ke rekening saham kita. Mungkin itu tips dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hedi atas jawabannya. Selanjutnya untuk soal yang kedua dari Desa Gede Pradyanyi Paramita. Selamat sore Kak, saya izin bertanya, kira-kira emiten di sektor apa sajakah yang cocok untuk saya sebagai pemula saat ingin mulai berinvestasi? Baik, untuk Kak Hedi mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah memperhatikan sektor tertentu ketika saya investasi. Karena tentu diversifikasi akan lebih baik jika kita berinvestasi pada sektor yang berbeda-beda. Diversifikasi pada 5 emiten dengan sektor berbeda akan jauh lebih bagus dibandingkan kita berinvestasi pada 10 emiten meskipun jumlahnya lebih banyak, namun 8 diantaranya merupakan perusahaan batubara. Jadi tentu itu bukan diversifikasi namanya. Jadi risikonya tetap sangat tinggi dibandingkan dengan hanya memiliki 5 emiten yang memiliki sektor yang berbeda. Jadi pastikan meskipun dana investasi kita masih tidak banyak, pastikan investasi kita cukup tersebar ke beberapa sektor. Jadi kita cari emiten-emiten yang under value dan bagus, dan mungkin cara yang dikenal juga. Kemudian kalau ada sektornya, pastikan sektornya tersebut beda-beda supaya investasi kita diversifikasi dengan baik. Baik, terima kasih Kak Hedi atas jawabannya. Untuk soal yang ketiga dari Ketut Manuabo Bintang Saputra. Selamat sore Kak, izin bertanya. Biasanya kesalahan orang yang baru memulai investasi itu seperti apa ya Kak? Untuk Kak Hedi mungkin bisa dijawab. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, kesalahan yang paling besar mungkin terjadi yaitu kita menganggap saham yang harganya mahal secara nominal itu merupakan saham yang bagus. Jadi dulu saya memiliki modal yang tidak terlalu besar, saya memiliki cita-cita untuk memiliki emiten dengan harga yang tinggi, mungkin emiten Unilever dan UNTR. Pada waktu itu harganya masih 2 juta dan Unilever masih 4 juta per lotnya. Jadi saya anggap emiten tersebut sangat bagus. Saya memiliki uang yang cukup, saya beli emiten tersebut, ternyata harga sahamnya turun dan menghancurkan portofolio saya. Dan sangat susah untuk mengembalikannya karena butuh modal yang cukup besar untuk agar nilai saham yang tinggi tersebut menjadi lebih kecil. Jadi sebaiknya kita, jika modal kita masih terlalu
tidak terlalu besar, mungkin kita tidak perlu cari emiten harganya di atas 1 juta kalau-nya. Mungkin carilah yang masih murah, mungkin di bawah 500.000. Kalau dari itu berarti harganya di bawah 5.000 rupiah per lembarnya. Nah juga yang kedua, kesalahan utama orang lah selalu menggunakan emosinya ketika berinvestasi. Jadi ketika harga sahamnya naik, banyak orang yang membahasnya, kemudian kita merasa FOMO dan ikut membeli saham karena takut ketinggalan kereta. Dan akhirnya harga sahamnya turun dan kita mengalami kerugian yang besar. Bahkan orang-orang sampai berhutang untuk membeli saham tersebut karena dianggap harga sahamnya akan terus naik. Kalau saya membeli, saya tidak menghindari saham tersebut, saya tetap membelinya asalkan di harga tersebut masih menaik secara konservatif. Jadi saya jelaskan sebelumnya pada iklan dan yang tengah panas emiten berdua lain. Kita menggunakan evaluasi sangat tinggi, namun saya menggunakan penilaian berdasarkan kinerjanya ketika kinerjanya masih saya tidak akan khawatir meskipun kinerjanya turun lagi, dan begitu pula hasilnya turun lagi. Saya membelinya kalau masih aman. Mungkin itu kesalahan utama yang dilakukan oleh investor pemula. Nah, mungkin juga cara paling, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi cara untuk mencegahnya supaya kesalahan tersebut tidak sampai memasukkan keuangan kita adalah jangan sampai kita berhutang dalam investasi, dan juga gunakan uang yang setidaknya bisa kita toleransi jika misalnya kita sampai mengalami kerugian dari investasi tersebut. Bahwa kalau sudah tidak paham, kita bisa meningkatkan posisi investasi kita. Dan saya pribadi, karena saya sudah cukup paham dan saya tidak akan khawatir ketika nilai investasi saya turun, saya sudah berani berinvestasi sebanyak lebih dari 80% dari total aset miliki. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Hedi. Untuk peserta yang lain mungkin yang masih memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk mengirim pertanyaannya atau mengaktifkan mikrofon secara langsung. Jarang-jarang bisa ngobrol sama kakaknya. Ayo, yang lain silahkan bertanya. Baik, karena sudah ada penanya lagi, di sini pertanyaannya, izin bertanya lagi Kak, jika boleh diizinkan, Bapak kan bilang sendiri pernah investasi di emiten menggunakan portofolio, kalau boleh tahu bagaimana cara investasi secara langsung ke perusahaan, atau apakah ada aplikasi untuk memudahkan kita berinvestasi dari rumah saja Kak? Baik, untuk Kak Hedi, bisa dijawab pertanyaannya? Mungkin maksudnya investasi langsung ke perusahaan. Jadi kalau kita bahas konteksnya dengan investasi saham, berarti investasi tersebut dilakukan secara tidak langsung. Meskipun kita memiliki persentase perusahaan tersebut secara langsung, tapi mungkin itu pembahasannya dimaksud itu lainnya. Jadi kita memberikan pendanaan secara langsung pada perusahaan. Jadi itu private investment, mungkin berbeda lagi dengan konsep investasi saham. Jadi saya pribadi tidak melakukan investasi seperti itu, belum terlalu besar, dan saya lebih suka investasi ke dalam saham oleh karena saya bisa melakukan diversifikasi secara lebih mudah, dan ketika ingin menjual dan membelinya pun juga sangat mudah. Jadi di perusahaan secara langsung, bukan itu mungkin seperti membeli rumah, membeli properti.
potensi untungnya besar, namun tentu kita butuh uang yang besar dan belum tentu liquid. Sangat susah menjualnya, kita butuh. Dan saya biasa menggunakan aplikasi, mungkin karena estimasi kurungnya kecil, jadi saya mungkin saya diizinkan juga untuk menyebutkan, dan saya juga tidak ada endorse apapun. Saya pribadi menggunakan BNI Sekuritas, saya juga ada menggunakan Mirai Aset Sekuritas, dan ada juga sekuritas lain, namun itu bukan sponsor. Tapi saya paling sering saya gunakan itu dua sekuritas ini. Jadi yang pertama saya gunakan BNI Sekuritas karena dulunya saya menggunakan sekuritas dari hasil saya mengikuti sekolah pasar modal. Jadi saya menggunakan sekuritas OSO pada waktu itu. Sekuritas yang tidak terlalu besar, yang tidak juga terlalu terkenal. Pada akhirnya sekuritas tersebut mengalami suspensi dan saya sempat khawatir uang saya tidak balik, tapi ternyata pihak usul ada sangat profesional dan sangat mau membantu saya untuk memindahkan aset investasi saham saya ke sekuritas yang baru, yakni sekuritas BNI. Jadi disarankan menggunakan sekuritas yang cukup besar dan banyak digunakan orang. Mungkin di BNI sekuritas atau Mirai atau lain juga bisa dipakai. Jadi potensi duduknya sekuritas tersebut menjadi sangat kecil karena penggunaannya sangat besar. Saya bagi dua juga antara BNI dan Mirai tersebut. BNI saya tempatkan dana secara rutin, yakni berapapun penghasilan saya, meskipun naik tinggi atau rendah, dana yang saya tempatkan ke BNI sekuritas tersebut akan sama. Jadi tetap konsisten. Namun dana tersebut tidak boleh saya ganggu gugat karena harapan saya gunakan uang tersebut untuk dana pensiun. Jadi saya hanya ambil dividennya saja ataupun keuntungan dari capital gain-nya saja. Dan sampai saat ini pun saya belum pernah menarik uang dari BNI tersebut satupun. Dan untuk Mirai Aset, saya lebih fleksibel. Jika penghasilan saya besar, maka saya akan menaruh dana saya ke Mirai tersebut dalam jumlah yang lebih besar. Dan jika kecil, maka saya lebih kecil. Dan juga lebih fleksibel karena jika saya butuh uang, maka saya cairkan dana tersebut. Jadi saya anggap ya, mungkin jika saya ingin beli sesuatu, saya bisa pakai tabungan Mirai tersebut untuk membeli barang. Dan juga keunggulannya adalah proses pencairannya juga sangat instan jika kita lakukan di jam kerja atau jam usaha. Tapi sayangnya Mirai tersebut depositnya sangat tinggi, yakni 10 juta minimal. Kalau BNI dulu saya 500.000 nggak salah depositnya. Jadi mungkin ini ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Hedi. Ternyata masih ada pertanyaan lagi dari Kadek Juni Arta. Pertanyaannya, selamat sore Kak, izin bertanya, hari ini IHSG plus 1% ke atas, kira-kira hal apa saja yang mendukung kenaikan IHSG hari ini Kak? Terima kasih. Baik, untuk Kak Hedi, mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Oke, jadi kalau saya pribadi memang tidak terlalu memperhatikan naik turunnya IHSG karena saya lebih fokus pada emiten-emiten yang saya miliki. Karena kenaikan atau penurunan harga IHSG tersebut lebih karena ada banyak sentimen yang melatar belakanginya. Ini bisa jadi karena ada optimisme pasar ataupun negatif, ada sentimen negatif, mungkin ada juga
perusahaan baru habis membagikan dividen dan perusahaan besar baru habis come date sehingga harganya bisa turun secara signifikan. Ada banyak faktor. Namun saya pribadi tidak memperhatikan tersebut selama saya masih berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang bagus yang memberikan dividen yang dengan yield yang masih menarik. Jadi IHSG ini saya biasa gunakan hanya untuk menilai kinerja portofolio saya jangka panjang. Jika saya bandingkan dengan IHSG, apakah lebih bagus atau lebih buruk. Jadi kalau sejauh ini sih memang kinerja portofolio saya memang di atas dari IHSG. Apalagi sekarang IHSG tengah sideways seperti ini. Jadi peluang mendapatkan saham di harga yang lebih murah juga semakin besar. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Hedi atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain yang mungkin masih memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat atau mengaktifkan mikrofonnya. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta. Terima kasih Kak Hedi atas materi yang telah disampaikan pada hari ini. Acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu, kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena akan dilaksanakan sesi foto bersama. Sesi foto bersama akan saya pandu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menghadiri acara bedah emiten pada hari ini. Diingatkan kembali kepada seluruh peserta, harap mengisi link presensi yang telah dikirimkan pada kolom chat karena untuk kepentingan mendapatkan sertifikat. Nah, sudah tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Sebelum kami tutup acara bedah emiten pada hari ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Hedi karena telah bersedia memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Kak Hedi hari ini bisa berguna dan diterima dengan baik oleh seluruh peserta. Akhir kata, saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada kegiatan kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar selanjutnya. Terima kasih.
Untuk seluruh peserta, mungkin untuk link presensinya tidak bisa diklik di kolom chat, mungkin bisa disalin dan di copy paste dulu. Nanti setelah itu bisa diklik untuk link presensinya. Dan saya minta untuk seluruh peserta jangan menyebarkan link presensi pada hari ini karena link presensi tersebut digunakan untuk kepentingan pembuatan SKI kalian. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Kak.